teman-teman semua, ketemu lagi. Hari ini aku mau masak ini tuh labu yang kemarin aku potong, aku bagi dua. Jadi ini aku potong kecil-kecil sama kulitnya. Jadi ini aku mau masak sama paprika. Terus ini aku pakai bawang putih, bawang merah yang besar karena yang kecil-kecil di sini jarang. Terus 1 cabai sama rosmarin. Aku baru petik tadi di taman, sama petersili. Aku mau juga pakai noodle sedikit, tapi aku panasin dulu ntar. Ini sisanya aku mau buat cake, atau sebetulnya aku mau buat kalau di Bali itu sumping ya, atau kalau di Jawa nagasari, cuman nggak ada daun, cuman aku akalin ntar pakai foam kali ya atau gimana, kita lihat aja ntar. Ini aku masak sebentar, aku mau panesin dulu minyaknya. Jadi aku pakai olive oil untuk manesinnya. Terus setelah itu kita taruh di oven. Setelah dipanesin kita taruh di oven. Ini udah aku panesin, ya ditumis gitu sedikit. Terus abis itu aku juga udah rebus noodle-nya. Ntar noodle-nya dimasukin ke sini. Sebetulnya enakan dibuat kue sih kalau kurbis, kalau di Indo. Kalau di sini jarang banget orang buat kue. Aku juga punya ini tuh kayak kaldu, enggak, ekstrak sayuran. Jadi kalau kita buat sendiri juga bisa, pakai seleri, pakai wortel, pakai sayuran, pokoknya direbus. Habis itu setelah direbus sayurannya ditumbuk, terus ekstraknya itu dipakai. Itu juga enak banget, tapi aku mending yang pakai yang instan gini aja. Terus ini aku udah masukin rosmarin, wangi banget. Aku suka banget rosmarin, wanginya enak banget. Terus ini noodle-nya udah aku tinggal masukin ke sini bentar lagi. Ini dia, udah jadi. Sekarang kita tinggal tambahin keju. Aku nggak punya banyak keju, terus aku punya cuman sedikit, aku tambahin ini aja kejunya. Seharusnya sih kejunya banyak, habis itu ntar di atasnya di foam itu juga dikasih keju juga, tapi karena nggak ada, pakai yang ada aja. Terus diaduk-aduk. Aku mau tambahin habis ini sedikit basilikum. Biasanya aku punya basil di luar di taman, tapi sekarang aku nggak punya. Aku pakai yang ini aja, yang kering. Kalau di sini basilikum tuh mungkin kalau di Indonesia itu kayak kemanginya orang Indonesia. Jadi ini udah. Terus aku tambahin petersili. Semuanya aku ambil dari luar, dari tanaman. Kita suka nanam kayak gini-gini, kayak bumbu-bumbu. Cuman ada saatnya juga mereka udah nggak tumbuh lagi, tergantung musim juga. Ini udah, habis ini aku mau taruh di foam untuk ditaruh di oven. Wah, enak banget deh ini. Sederhana, nggak terlalu banyak bumbu, tapi enak banget. Rasa kurbisnya, apa sih? Rasa labunya enak banget, manis gurih kayak gitu. Jadi aku suka masak yang praktis gini. Sebetulnya di sini juga masak nggak terlalu banyak bumbu ya. Kalau di Indo enak banget, cuman bumbunya juga harus banyak dan macam-macam. Ini sisa cheese tadi kita taruh di atasnya. Kalau ada mozzarella cheese juga bisa, atau keju yang buat pizza, atau keju apa aja bisa sih sebetulnya. Yang penting ada rasa kejunya.
Ini udah aku tambahin petersili di atasnya sedikit. Habis ini aku taruh di oven. Di ovennya juga paling 10 menit, 15 menit sampai dia kecoklatan. Habis itu udah deh bisa dimakan langsung. Ini dia. Enak banget, wangi banget sumpah. Harus dicoba. Ya, dan untuk sisanya labu tadi, aku udah parut, tapi parutnya tuh nggak yang terlalu halus, jadi aku suka ada teksturnya sedikit begini. Jadi ntar kalau makan tuh berasa. Terus tepungnya aku pakai 150 gram, 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung tapioka, sama gulanya 70 gram, sama sedikit aja garam. Aku pakai itu. Terus ini harusnya pakai santan, karena aku nggak punya santan. Aku pakai susu. Terus ntar aku nggak pakai daun. Aku ada ini, jadi aku pakai ini aja nih, cup yang silikon. Jadi aku pakai ini, terus aku bukan rebus, terus aku di steam pakai ini. Ini dia jadinya 6, tapi full ya, soalnya aku nggak buat banyak, takut nggak ada yang makan, aku sendiri yang makan ntar. Terus sekarang airnya udah agak panas, sekarang aku steam. Nggak tahu ya berapa lama ya, aku coba-coba nih, nggak tahu jadi nggak tahu enggak, soalnya nggak pakai daun pisang, jadi dia kalau dibuka gitu jadi nggak ya, nggak tahu, kita lihat aja. Habis ini kita mau ke hutan. Ini aku naik sepeda sama mertua aku, jadi kita mau ke hutan. Sebetulnya itu kita mau ambil lumut. Jadi biasanya buat dekorasi kayak gitu, lumut itu ada di hutan. Ini kebetulan sunny day, jadi matahari tumben ada di bulan November hari ini, terus 15 derajat itu mimpi banget. Tuh hari ini doang. Mataharinya juga nggak terlalu tinggi ya, jadi di sini kalau musim dingin kayak gini mataharinya tuh nggak sampai di atas kepala kita, dia rendah banget. Terus ini ketemu berry. Ini tuh berry kalau di sini dia itu dibuatnya tuh untuk jam. Jadi ditaruh di dalam kayak donat gitu. Jadi ini dia di sini. Aku nemu di sini masih ada. Harusnya udah nggak ada, tapi ini masih ada berry-nya. Nah, itu juga ada sisa kayak kerajaan, kayak istana gitu, masih ada. Sisanya udah dibom. Jadi ya sekarang cuma dipakai kalau ada festival di situ. Ini tenaga listrik, tenaga angin, masih pembangkit listrik tenaga angin. Jadi ada di sini juga, anginnya nggak begitu kenceng. Jadi ini dia, sekarang kita mau ke hutan. Hutan ini dulu dipakai untuk Perang Dunia 1 dan 2. Jadi kenapa tentara itu sembunyi di hutan ini? Karena katanya tank itu nggak bisa masuk ya, karena dia banyak kayu-kayu, banyak pohon-pohon, jadi tanknya susah untuk masuk ke sini. Sebetulnya pohonnya nggak begitu besar-besar, ini pohonnya udah lama, tapi dia tetap ramping-ramping gini, cuman dia meninggi, tinggi-tinggi banget. Itu tinggi banget. Cuman sekarang beberapa kayu yang tua udah diambilin, udah ditebangin supaya nggak jatuh gitu. Terus kayunya juga bisa dijual. Dan di sini juga banyak kuburan massal. Jadi dari zaman dulu banget, dari sebelum Perang Dunia I juga orang-orang yang hidup di sini yang nggak ada rumahnya itu suku-sukunya itu juga mereka tinggal di sini. Jadi nah itu ada tanah gundukan gitu, itu kuburan massal. Jadi udah pernah dibongkar semuanya, itu udah memang banyak tulang-tulangnya. Ini ada tulisannya di sini. Jadi di itu dia.
Ini satu titik aja ya, sebetulnya banyak kuburannya. Jadi di situ banyak orangnya. Ini ada sejarahnya di sini. Jadi bahkan sampai sebelum Masehi juga udah ada di sini orang-orang dikubur. Titik-titik ini tempat kuburannya banyak banget. Kalau di Indo nggak boleh deh bawa anak kecil ke sini, ke hutan. Oke, udah di hutannya itu dia sekilas sedikit tentang hutan. Sekarang kita mau balik lagi. Sebetulnya aku udah naik sepeda ke sini 25 kilo. Wow. Tapi aku pakai sepedanya tuh pakai motor, pakai mesin ini, pakai baterai. Jadi nggak begitu capek lah. Jadi em, terus eh, ini aku bisa tinggal di setel aja pakai sport, eco, turbo, kecepatannya, bantuannya maksudnya. Terus di sini juga ada gearnya. Jadi gampang mau berapa kilo juga ayo. Oke, sekarang kita udah di rumah. Aku di rumah udah dibeliin ini tiba-tiba apa namanya kurma. Jadi di sini banyak juga kurma. Ini enak banget. Aku buat camilan tiap hari. Oke deh teman-teman. Sampai di cerita selanjutnya. Oh ya, ini kurmanya dari Tunisia kayaknya di Indonesia. Dadah.